Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Halo, aku Rifki dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Saya Faturah Hadian dari Akuntansi Sektor Publik Universitas Pajajaran Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas yang telah kelompok kami buat mengenai tabel identifikasi resiko Direktorat Jenderal Cipta Karya. Langsung saja kita mulai untuk jenis resiko yang pertama, yaitu keterlambatan dimulainya proyek pekerjaan sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Untuk sasaran organisasinya ini termasuk SK1 sampai SK4. Penyebab dari risiko ini adalah adanya persoalan redline kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan proyek pemerintah seperti ketersediaan dan pembebasan lahan, perizinan lingkungan, perencanaan konsep kinerja, dan lain-lain. Lalu untuk area dampak risikonya, untuk dampak material, penggantian kerugian, dan untuk dampak non-material, keterlambatan kinerja menyeluruh yang sistematis. Lalu resiko ini termaksud resiko operasional dengan sistem pengendalian yang dilaksanakannya adalah kontrak perjanjian kinerja proyek pengerjaan. Lalu untuk level kemungkinan dan level dampaknya dari risiko ini berada pada level sering terjadi dan sangat signifikan dengan skor besaran dan level resiko yaitu 20 atau level skala 24 atau sangat tinggi, sehingga pada tabel ini risiko tersebut berada pada prioritas risiko yang pertama dengan risiko residual harapan untuk LK2, untuk LD3, dan untuk LR2. Sehingga keputusan mitigasi yang diambil adalah melaksanakan pengurusan redline kriteria maksimal 2 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai dan rampung 100% H-15 hari pelaksanaan. Selanjutnya, jenis risiko yang kedua adalah pelaksanaan proses pengerjaan proyek konstruksi terdapat kendala teknis. Untuk sasaran organisasinya ini termasuk SK1 sampai SK4. Penyebab dari risiko ini adalah dokumen perencanaan kegiatan yang tidak handal, kekeliruan rancang bangun, kesalahan penganggaran, dan kelangkaan material. Lalu untuk area dampak risikonya, untuk dampak material, kerugian negara, dan untuk dampak non-material, keterlambatan pengerjaan, dan ketidaksesuaian hasil pekerjaan. Lalu risiko ini termaksud risiko operasional dengan sistem pengendalian yang dilaksanakannya adalah kontrak perjanjian kinerja proyek pengerjaan. Lalu untuk level kemungkinan dan level dampak dari risiko ini berada pada level hampir pasti terjadi dan signifikan dengan besaran skor level risiko yaitu 20, level skala 24 atau sangat tinggi. Sehingga pada tabel ini risiko tersebut berada pada prioritas risiko yang ketiga dengan risiko residual harapan untuk LK4, untuk LD4, dan untuk LR4. Lalu untuk keputusan mitigasi yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pengecekan ulang terhadap rancang bangun dan penganggaran serta lain-lainnya. Lanjut ke jenis risiko yang ketiga, yaitu pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Untuk sasaran organisasinya ini termasuk SK5. Penyebab dari risiko ini adalah terdapat adendum atau perjanjian di luar kontrak pokok yang muncul tanpa justifikasi teknis yang jelas. Ada pembayaran dengan bukti yang tidak memadai atau tidak sah. Lalu untuk area dampak risikonya, untuk dampak material, kerugian negara, dan untuk dampak non-material, ketidaksesuaian hasil pekerjaan. Lalu risiko ini termasuk risiko kebijakan dengan sistem pengendalian yang dilaksanakannya adalah kontrak perjanjian kinerja proyek pengerjaan. Lalu untuk level kemungkinan dan level dampaknya dari risiko ini berada pada level kadang terjadi dan signifikan dengan besaran dan level risiko yaitu 12, level skala 18 atau tinggi. Sehingga pada tabel ini
Risiko tersebut berada pada prioritas risiko yang ke-7 dengan risiko residual harapan untuk LK1, LD3, dan LR4. Lalu untuk keputusan mitigasi yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dan pengecekan setiap bulan ke proyek pekerjaan. Lalu yang keempat, ada dari sasaran kegiatan 1-4, itu ada jenis risiko pelaksanaan pekerjaan proyek yang terlambat dari jadwal yang ada pada kontrak kinerjanya, dengan penyebab adanya gangguan cuaca, kelangkaan material, kurangnya ketersediaan tenaga kerja, dan juga ketidaksesuaian metode kerjanya. Dampak materialnya itu pergantian kerugian, dan juga dampak non materialnya itu ada keterlambatan pekerjaan yang berdampak sistematis. Kategori ini termasuk ke kategori risiko operasional. Sistem pengendalian yang dilaksanakannya itu ada pembuatan kontrak perjanjian kinerja proyek pengerjaan. Level kemungkinan risiko ini termasuk ke sering terjadi dan juga level dampak yang signifikan. Dari risiko ini termasuk ke prioritas yang kelima. Lalu keputusan mitigasinya itu membuat site planning mitigasi bencana, perencanaan input bahan, dan juga rencana kerja sistematis maksimal H-2 bulan sebelum pelaksanaan proyek pekerjaan untuk mengurangi dari dampak risikonya. Lalu yang kelima, dari sasaran kegiatan yang kelima, itu ada jenis risiko tidak tercapainya mutu pekerjaan yang layak sesuai dengan standar dan juga kontrak yang telah ditetapkan. Penyebabnya ada kekurangan volume pekerjaan antara standar dan juga kontrak yang telah disepakati dengan kondisi hasil pekerjaan lapangan. Dan juga ada lemahnya peran dan kinerja konsultan perencanaan dan juga pengawasan. Dampak materialnya itu ada kerugian negara dan juga dampak non materialnya itu ada ketidaksesuaian hasil pekerjaan. Ini termasuk ke risiko reputasi. Lalu sistem pengendalian yang dilaksanakannya itu dengan pembuatan kontrak perjanjian kinerja proyek pekerjaan. Nah, level kemungkinannya jarang terjadi dan juga level dampaknya yang signifikan. Ini termasuk ke prioritas yang ke-6. Lalu keputusan mitigasinya yaitu meningkatkan tingkat pengawasan dan juga pengecekan secara berkala setiap sebulan atas SOP yang telah berlaku terhadap proyek dari pekerjaannya. Lalu yang ke-6, ada dari sasaran kegiatan yang kelima, itu ada jenis risiko kecelakaan kerja saat pelaksanaan kegiatan, dengan penyebab tidak adanya pedoman teknis maupun adanya unsur ketidakpatuhan terhadap SOP pada setiap kegiatan. Ada dampak materialnya itu pergantian kerugian dan juga ada dampak non-materialnya itu adanya cacat atau kematian pada pekerjaan yang terdampak. Ini termasuk ke jenis risiko yang operasional. Lalu, sistem pengendaliannya itu ada standar operasional prosedur pelaksanaan proyek kegiatan. Lalu ini ada level kemungkinannya itu jangan terjadi dan juga level dampak yang signifikan. Ini termasuk ke prioritas risiko yang ke-8. Lalu keputusan mitigasinya itu pembuatan SOP dan juga peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan maksimal H-2 bulan sebelum proyek dilaksanakan. Lalu untuk identifikasi risiko yang selanjutnya, ada risiko yang ke-7, pemutusan kontrak sepihak pada proyek pekerjaan yang melibatkan kontraktor eksternal. Untuk penyebab risikonya yaitu ketidakmampuan dalam menyelesaikan pekerjaan oleh pihak kontraktor, adanya pemalsuan dokumen saat lelang atau adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, refocusing anggaran kegiatan, serta beberapa penyebab risiko lainnya. Untuk area dampaknya yaitu secara material dapat menimbulkan kerugian negara. Untuk dampak non-material itu keterlambatan pekerjaan, penurunan reputasi dari Ditjen Cipta Karya PUPR. Untuk kategori risikonya masuk ke dalam risiko kepatuhan. Sistem pengendalian yang dilaksanakan yaitu kontrak perjanjian kinerja proyek pengerjaan. Untuk level kemungkinannya berada pada level jarang terjadi atau dengan skor 2. Ada level dampak sangat signifikan dengan skor 5. Ada untuk besaran resiko dan juga level resikonya memperoleh skor 10. Lalu untuk level skalanya berada pada level 21 atau sangat tinggi dengan skornya 5. Lalu prioritas resikonya berada pada prioritas resiko keempat. Untuk resiko residual harapannya nantinya diharapkan untuk level kemungkinannya bisa diturunkan menjadi level 1. Untuk level dampaknya bisa diturunkan menjadi level 4. Lalu untuk level resikonya bisa diturunkan menjadi level 3. Untuk keputusan mitigasinya yaitu melaksanakan kontrak perjanjian dengan kontraktor secara tertulis minimal H-3 bulan sebelum proyek pekerjaan dilaksanakan. Untuk resiko yang ke-8 yaitu ada resiko fraud dalam pelaksanaan proyek pekerjaan. Untuk penyebabnya seperti penggantian bahan material di luar kontrak, manipulasi data uji, adanya kolusi antara kontraktor dengan konsultan pengawas kegiatan, dan juga beberapa penyebab lainnya.
Untuk area dampak, yang pertama ada dampak material, tentu saja adanya kerugian negara. Untuk dampak non-materialnya ada penurunan reputasi dari Ditjen Cipta Karya, adanya ketidaksesuaian hasil pekerjaan, dan juga beberapa dampak non-material lainnya. Untuk kategori risikonya masuk ke dalam risiko fraud. Untuk sistem pengendalian yang telah dilaksanakan yaitu adanya sistem informasi e-procurement atau penyediaan. Lalu adanya level kemungkinan dari risiko ini kadang terjadi dengan skor 3. Untuk level dampaknya sangat signifikan dengan skor 5. Untuk besaran dan level risiko memperoleh skor 15 dengan level skala yaitu 23 atau sangat tinggi dengan skor 5. Untuk prioritas risikonya berada pada prioritas kedua. Untuk resiko residual harapannya untuk level kemungkinannya diharapkan dapat turun menjadi level 2. Untuk level dampaknya menjadi level 4. Untuk level resikonya menjadi level 3. Untuk keputusan mitigasi yang akan dilakukan yaitu peningkatan pemantauan, pengawasan, dan pengecekan secara berkala setiap sebulan sekali pada proyek pekerjaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk resiko yang terakhir atau resiko yang ke-9 yaitu bangunan hasil pekerjaan tidak dimanfaatkan. Untuk penyebabnya yaitu adanya hasil pekerjaan yang tidak layak pakai, adanya sengketa hasil pekerjaan setelah hasil pekerjaan selesai, adanya unsur di luar kendali seperti bencana alam yang berdampak pada hasil pekerjaan, serta beberapa penyebab lainnya. Untuk dampaknya yang material pasti menimbulkan kerugian negara. Untuk non-materialnya adanya ketidaksesuaian hasil pekerjaan, penurunan reputasi, dan juga dampak non-material lainnya. Untuk kategorinya masuk resiko legal dan juga reputasi. Untuk sistem pengendalian yang dilaksanakan pada risiko ini yaitu adanya kontrak perjanjian kinerja proyek pengerjaan. Untuk level kemungkinan dari risiko ini yaitu hampir tidak terjadi atau 1. Untuk level dampaknya yaitu minor atau 2. Sehingga untuk besaran dan juga level resikonya memperoleh skor 2 dengan level skalanya 5 atau sangat rendah memiliki skor 1. Untuk prioritas resikonya berada pada prioritas terakhir atau prioritas ke-9. Lalu untuk resiko residual harapannya nantinya diharapkan level kemungkinannya menjadi 1, lalu level dampaknya juga 1, dan level resikonya 1. Untuk keputusan mitigasinya yaitu mematangkan planning pembangunan sebelum proyek dilaksanakan, baik dari tujuan, lokasi, maupun standar operasional prosedur dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Sekian, terima kasih.